Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang melanjutkan tentang Bismillah. Masuk Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawannya nyebut asmanya Allah, sifatnya Allah Rahmani kang welas asih dalam dunia. Sifat Allah ini kang welas asih dalam dunia. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, ya, lagi Maha Penyayang. Jadi sifat sifat rahmannya Allah itu dimaknai welas kasih sayangnya di dunia dan kepada siapa? Di dunia dan di akhirat. Rahmannya Allah itu lebih luas, sifat rahman. Karena baik orang yang beriman kepada Allah maupun yang enggak iman kepada Allah semuanya dapat kasih sifat, dapat rahmatnya, atau rahmatnya. Iya kan? Sing iman, sing nyembah Gusti Allah, ya dikeimanan, dikasih makan. Yang sholat, ya dikasih pekerjaan, dikasih rezeki, dikasih makan. Yang enggak sholat sama, dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih istri. Kadang malah yang enggak sholat, istrinya lebih cantik, lebih banyak ya. Alah nambah aja. Iya. Dan itu namanya sifat rahman. Nah kalau ar-rahim, welas asih atau kasih sayang di apa? Di akhirat saja. Di akhirat saja ini pada siapa berarti? Kasih sayangnya Allah di akhirat saja berlaku untuk siapa? Hanya untuk yang beriman saja. Nah kalau yang nggak beriman, siksa di neraka. Tuh, apa itu? Ya, berarti Allah itu kejam. Enggak. Itu justru menunjukkan sifat adilnya Allah. Adil enggak kira-kira? Wong selama hidupnya itu dia ingkar, enggak taat, kufur, terus kemudian nanti dimasukkan ke surga. Adil enggak kira? Enggak pernah nyembah, enggak pernah apapun, enggak pernah ibadah, enggak pernah ngamal. Terus orang-orang lebih suara kan, berarti kalau sifat Allah, kalau Allah kasih sayang Allah di akhirat saja hanya kepada orang beriman, itu sudah wajar ya. Wajar, jadi menunjukkan sifat adilnya Allah. Itu bedanya Rahman sama Rahim. Al-kalamu utawi bicara anal basmalah ing ngatasi bismillah itu syar'i masyhur muntasyirun tukang guna jidan kelawan banget. Kalau itu mongkoran dawake sapa isu. Bihi kelawan kalam li anna li bil bununi. Di pembicaraan yang terkait tentang bismillah ini sudah sangat masyhur. Sangat masyhur sekali. Maka saya tidak perlu panjang lebar tentang bicara masalah bismillah, menjelaskan tentang masalah bismillah itu tidak perlu saya. Kalau lubi, analihol bil kunun, karena sebenarnya piro-piro fat al ilmiah dikang gosok ilmu, karena umumnya semua fan ilmu, semua pelajaran apapun, gak hanya pelajaran tentang ini, pelajaran yang bahas fikih, pelajaran bahas tafsir, hadis, ketika mukadimah ulama-ulama ketika membuka pasti bahas masalah tentang bismillah. Ta'alluqan ana hubungan dia kelawan bismillah. Walidalik lan krana menika ghalibul kunun afrodaha ijake bismillah sapa anas menusab bitas lifi kelawan ngarang wal nakasir. Lan nyendhakake cek nyendhakake ala hadis ngantasi nutur hadis misal salin kang musasal waridin kang maka fadli muka saking kanjeng Nabi pribadi yang kautamaan hadis tabar wong korone ngalapkan dia kelawan hadis. Karena umumnya disiplin ilmu itu semuanya berkaitan dengan bismillah. Iya kan? Semua pengarang gak hanya pengarang kitab, pengarang buku kan mesti membuka dengan bismillah. Dan biasanya dijelaskan tentang bismillah itu dalam karya-karya lama itu sudah dijelaskan kaitan dengan bismillah panjang lebar. Nah,
Ada orang yang secara khusus menulis tentang bismillah, afrodaha an-nasul bitasnif, bahkan ada satu kitab itu yang bahas masalah bismillah, satu tafsiri bismillah itu satu jilid sendiri. Maka saya akan meringkas, ya saya jelaskan hanya cukup dengan hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang berantai-rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah. Musalsal itu artinya rantai, berantai-rantai. Rantai itu kan gandeng-gandeng. Sama dengan kita belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama apapun, tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, semuanya itu harus musalsal, harus bersanad. Maksudnya bersanad itu ada mata rantainya, ada hubungannya. Sampai mana? Sampai kepada Rasul. Kalau wis awak di barat ini rantai itu dironce-ronce digandeng sampai kunjere pok ning sapa? Kanjeng Nabi, ilmu yang Kanjeng Nabi. Ketika yang ujungnya ini digerakkan, ini pasti yang ke bawah ikut. Tetapi awak dhewe munggah iki wis putus. Darah gandel ning sapa? Makanya ilmu itu pentingnya. Sanad merupakan bagian dari agama. Pentingnya cari guru yang bersanad, guru bersanad. Apalagi ngaji Quran, ngaji yang berkaitan dengan Al-Quran. Pateni saya di pasir. Dan dengan Torikoh suluk ini, itu sing kudu langsung ngadep mulai awal sampai. Sebab kalau Quran itu harus tahu gerak-geriknya bibir, gerak-geriknya makhraj, tempatnya makhrijul huruf. Itu harus, kalau nggak ngadep guru, nggak boleh. Nah, jadi saya akan menulis tentang basmalah. Saya ringkas dengan menyebutkan hadis musalsal. Saya jelaskan tentang keutamaan bismillah sebagai tabarukan. Niatnya sebagai tabaruk, untuk mendapatkan TBK ya Mas ya. Tabarukan itu tabarukallah untuk mendapatkan berkah. Fanaqulu nakola sohibun iftah. Fanakul mongko ngucap sapa ingsun nakolan ukil sapa sohibun iftah falah pemilik pengarang kitab falah anil kutubi atimika dari kitab Futuhatul Makkiyah hadisanin hadis musalsalan yang musalsal biqoli kullin min ruwati qoli kullin kelawan mengucap saben-saben biji min ruwati saking rawine hadis billahil azim. Hadisnya bunyinya gini, billahil azim. Jadi saya akan mengutip satu hadis dalam kitab Miftahul Falah yang hadis itu diambil dari kitab Futuhatul Makkiyah. Ada di kitab Futuhatul Makkiyah hadisnya tentang bismillah. Bunyinya begini, billahil azim laqad haddatsani fulanun ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala billahil azim laqad haddatsani. Pertama, kata demi Allah yang Maha Agung. Kata perawinya, orang yang meriwayatkan hadis mengucapkan begini, demi Allah yang Maha Agung. Laqad haddatsani, yakti teman-teman nyeritake ingsun telah berbicara kepadaku sapa fulanun fulan, siapa seorang fulan ya, seseorang ila Anas bin Malik sampai kepada Anas bin Malik. Bayarnya sampai kepada Anas bin Malik. Waqala berkata siapa Anas bin Malik billahil azim. Anas bin Malik juga ngomong begitu ketika meriwayatkan hadis billahil azim laqad haddatsani Abu Bakar Siddiq. Demi Allah yang Maha Agung telah berbicara kepadaku Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar berkata waqala billahil azim laqad haddatsani Muhammad bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah yang Maha Agung telah berbicara kepadaku Muhammad al-Mustafa, Nabi Muhammad seorang pilihan. Mustafa itu artinya pilihan. Nabi Muhammad Nabi Muhammad juga bersabda, billahil azim, demi Allah yang Maha Agung,
lakor hadasani telah bicara kepadaku siapa Jibril, malaikat Jibril. Bicaranya Jibril gimana? Wa qala billahi adzim, Jibril berkata demi Allah yang Maha Agung. Sama riwayatnya. Lakor hadasani telah berbicara kepadaku siapa Israfil, malaikat Israfil. Ini kurang dalam kitabnya. Wa qala malaikat Israfil. Jadi malaikat Jibril kuwi malah ngriwayatnya teko malaikat Israfil. Ora kok semuanya itu riwayat dari Jibril langsung kepada Allah, enggak. Nah, kadang malaikat Jibril dari Israfil, Israfil dari malaikat Jibril dari Israel, Mikail. Karena 4 malaikat ini termasuk malaikat-malaikat pembesarnya para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Pasti disebut ada 10 malaikat yang wajib kita tahu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, dan di antara 10 itu yang paling pokok, yang paling pimpinannya, pembesarnya itu yang 4. Ya, 4 itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu disebut malaikatul muqarrabin. Malaikat Israfil berkata, Billahil azim, laqad qala Allah Ta'ala. Demi Allah yang Maha Agung, sungguh Allah telah berfirman, ya Israfil, bi'izzati wajudi, wahai Israfil, demi keagungan, demi kemuliaan wajudi, dan demi dan demi kemurahan itu. Wa karomi, yakni kemurahan. Jadi bedanya jud sama karom. Ya, jud sama karom itu maknanya sebenarnya sama, Pak. Sama-sama dermawannya. Sama-sama dermawannya. Jadi dermawan kuwi bahasa Arabnya macam-macam, Mas. Enek bisa sahi. Sahi maknanya dermawan. Sahiyun, sin ho, yang sahiyun. Enek judiun, paud dan ya judiun, bukan judi, bukan judingan. Itu maknanya juga derma. Terus enek karom, dua maknanya juga. Lah saiki bedane apa? Kok bahasa Arab iso ngono? Stahi, terus judi sama karom. Ya. Karom bisa bermakna mulia, bisa bermakna dermawan. Jadi Mas. Jadi pertama itu Sahiyun. Kami toh. Kan terus misalnya nek isi bisa sepeda. Terus judiun. Terus karomun. Bedanya gini. Nek sahi iku loman. Padahal maknanya padha loman kabeh, padha dermawan. Bedanya gini, sahi itu lomannya kuwi lek dijalui. Pak Chandra, saya minta bantuannya. Ya, untuk apa? Ini untuk pembangunan masjid. Berapa? 10.000 misalnya. Kutipan enggak? Misal kutipan 10.000. 10.000 atau 50. Pak Chandra ini diminta bantuan untuk pembangunan ini, gorong apa itu? Jalan ini drainase ini, saluran air. Tiap warga diminta sumbangannya. Sampean ngasih 10.000, itu tingkatan sampean masih
Saki namanya. Ya. Terus kalau sampean diminta Pak Chandra, ini ada permintaan sumbangan untuk berapa? 10.000. Oh ya udah, ini ada 20.000, ada 50.000, sampai kayak 100. Ini kembalian enggak usah dah. Yaitu tingkatan judi. Jadi dia ngasih lebih dari permintaan. Paham nggak ya? Nah yang ketiga belum diminta udah ngasih. Dan kalau ngasih juga enggak. Ya sifatnya Allah karom. Al-judi juga begini disebutkan bi'aizati wa judi wa karomi, demi kemuliaan, demi sifat mulia, demi sifat dermawanku, judi demi sifat karomi. Artinya Allah kalau kita minta, ya Allah berikanlah aku rezeki berupa rumah. Kadang Allah itu ngasihnya kita itu lebih dari bayangan kita, ya enggak? Ya. Ada rezeki yang kita itu nggak minta Allah ngasih. Ini Allah bersifat semua itu. Sahi nggak masuk, ya Allah. Dan kelas kita itu yang mana? Oh no, cerita ini ya ini di ada seorang saudagar pembisnis Pak Haji Solo. Itu setiap ada orang minta sumbangan, Pak Wi. Setiap ada orang minta sumbangan, Pak Haji ini saya dari masjid itu, langsung apa yang ada di laci itu enggak dihitung. Langsung apa yang di laci itu, semua yang ada di laci hari itu yang didapatkan tidak dihitung, tidak berapa. Dan adanya ini, dan ada mesti ulangan. Itu apa yang gede, segini gede. Itu pengertian tentang kata Allah, firman Allah apa tadi? Bi'izzati wa judi wa karam. Wahai Israfil, demi sifat kemuliaanku dan kemurahanku, kedermawananku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahid. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim bersambung, mutasilatan, disambung atau ditemukan dengan Fatihatul Kitab, dengan Fatihahnya kitab. Jadi orang pasti mau coba bismillah komplit sak Fatihah sekali saja, isyhadu, maka saksikanlah wahai Israfil. Ya. Maka saksikanlah wahai Israfil, saksikanlah isyhadu alayya anni qad ghafartu lahu, bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa. Dan ini sudah jadi tradisi kita ulama-ulama itu kalau ngajar, mbok ning pondok, mbok ning masjid, mbok ning langgar miring, langgar doyong, musola yang sudah penceng, pasti selalu membuka ngajinya dengan Fatihah sing sak bismillah. Menutup dengan Fatihah. Kan sudah jadi tradisi. Ngono kuwi ya dibahas. Ngono kuwi ya digagas orang yang enggak suka. Mana dasarnya setiap acara mari kita buka dengan pembacaan kitab Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan acara pembacaan ummul. Orang-orang dulu dasarnya ini supaya apa? Allah mengampuni. Katakan anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhu. Setelah aku ampuni semua dosa-dosanya wahai Israfil, maka saya akan terima semua amal-amal kebaikannya. Qabiltu minhu al-hasanat wa tajawaztu anis sayyi'at. Enek sing anhu as-sayyi'at, enek sing anis sayyi'at. Ini kitab lain anhu sayyi'at. Dan aku ampuni semua kesalahannya. Tadi aku ampuni segala dosa-dosanya. Terus yang ini yang di belakang ini aku ampuni semua kesalahan. Bedane salah dan dosa itu. Allah. Dosa itu udah berbuat.
Eh? udah dilakukan, jadi dia bisa. Kadang kalau dosa itu eh, sudah pasti sebuah kesalahan. Tapi kesalahan itu belum tentu dosa. Kadang ada kesalahan yang kita itu tidak tahu kalau itu salah. Oh, nggak tahu. Kesalahan yang di luar kemampuan kita, di luar kesadaran kita. Di luar kesadaran kita atau di luar kesengajaan kita. Padahal mungkin awak dhewe mungkin ngomongnya gulo, ngomong bahasanya gulo, niat kita gulo. Tapi kok orang itu ternyata apa? Ya dia itu tersinggung. Nah ini bisa jadi di sisi Allah bisa jadi masalah. Mungkin bagi kamu ya, semacam ini bisa dimaafkan juga dengan apa? Membaca Bismillah sekaligus Fatihah. Wala ahriqu lisanahu fin nari, dan tidak akan aku bakar lidahnya di neraka. Lidahnya tidak akan bakar. Ini mau coba Fatihah saja kayak gini. Bagaimana kalau kita membaca tahlil la ilaha illallah yang menyebabkan jaminan masuk surga, diampuni semua masalah, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni semua masa lalunya, segala kesalahan, segala dosa. Terus wa ujiruhu, dan aku selamatkan minal adzabil qabri, dari siksa kubur, wa adzabil nari, dan dari siksa neraka, wa adzabil qiyamati, dan neraka, wa adzabil qiyamati, dan siksa apa? Siksa hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya wal auliya, dan aku akan dan ia akan menemuiku, atau aku akan menemuinya. Wa yalqani, dan dia akan menemuiku, menjumpai, ketemu sapa man ingsun, menemoni sapa man ingsun qoblal anbiya, sebelum para nabi, sebelum para aulia, sebelum semuanya. Luar biasa. Dia akan menjumpaiku sebelum para nabi dan semua para. Ini hadis ini diriwayatkan dalam kitab Miftahul Falah dan dikutip dari kitab Futuhatul Makkiyah. Ini para ulama-ulama yang top, termasuk ulama Futuhatul Makkiyah, termasuk ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang ahli dalam bidang. Waqala Nadim wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa menjadi tentang bismillah. Kita lanjutkan tentang hamdalah. Mungkin menjadi keterangan yang bermanfaat dan berkah. Iya.